Saatnya Indonesia bersatu. Kalau tidak ada menteri atau wakil menteri dari orang Papua asli, itu kayak ada yang ganjil. Indonesia itu tidak lengkap. Pesta demokrasi atau pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia telah usai dan dimenangkan oleh Bapak Prabowo Subianto. Ada yang kecewa, ada yang senang, tetapi saat ini adalah saatnya Indonesia bersatu. Dalam waktu dekat, beliau akan dilantik sebagai Presiden Indonesia ke-8. Sebagai Presiden terpilih, beliau memiliki hak prerogatif untuk menunjuk pembantu Presiden, yaitu Menteri-menteri dan wakil menteri. Menggunakan hak prerogatifnya, setelah pelantikan beliau akan mengumumkan nama-nama menteri dan wakil menteri yang akan membantu dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu periode 2024-2029. Mari kita lihat beberapa nama-nama tokoh asal tanah Papua yang layak dipertimbangkan untuk menjadi menteri dan atau wakil menteri dalam pemerintahan Bapak Prabowo. Lalu kenapa nama-nama ini dipertimbangkan? Ya menurut saya kalau tidak ada menteri atau wakil menteri dari orang Papua asli, itu kayak ada yang ganjil. Indonesia itu tidak lengkap. Nah, sehingga kita berharap Bapak Prabowo akan mengambil paling tidak 1 atau 2 menteri ataupun wakil menteri asal Papua. Pertama, mari kita lihat beberapa tokoh lama dari Papua yang memiliki rekam jejak kuat di bidang pemerintahan, politik, dan bidang lainnya. Saya sebut satu nama pertama, yaitu Jan Permenas Mandenas. Beliau ini sekarang adalah anggota DPR RI. Kalau yang tidak tahu, beliau ini adalah yang sekarang fokus juga tangani satu-satunya tim bola dari tanah Papua yang akan mewakili Papua masuk dalam Liga 1, yaitu PSBS Biak. Beliau dari Gerindra, orang dekatnya Bapak Prabowo. Beliau layak dipertimbangkan. Kalau bukan menteri ya wakil menteri. Yang kedua adalah Bapak Paulus Waterpauw, seorang jenderal bintang 3 Kepolisian Republik Indonesia, mantan pejabat Gubernur Papua Barat, dan juga tokoh Papua senior. Kalau tidak salah, beliau juga didukung oleh Partai Golkar dan akan maju untuk calon gubernur Provinsi Papua Induk. Beliau patut dipertimbangkan. Lalu selanjutnya, yang ketiga adalah Profesor Dr. Apollo Savanpo, mantan Rektor Universitas Cendrawasih dan penjabat Gubernur Papua Selatan. Beliau patut untuk dipertimbangkan. Lalu, nomor 4 adalah Bapak Domingus Mandacan, mantan Bupati Manokwari. Dan kalau tidak salah, beliau juga adalah Gubernur Papua Barat sebelumnya. Beliau patut dipertimbangkan juga. Lalu, tokoh kelima adalah Bapak Natalius Pigai. Beliau adalah seorang intelektual, menurut saya ini orang cerdas, ya, seorang tokoh nasional dan mantan Komisioner Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Beliau patut untuk dipertimbangkan. Beliau juga dekat dengan Bapak Prabowo. Yang keenam adalah Bapak John Wempi Wetipo, mantan Wakil Menteri PUPR dan sekarang Wakil Menteri Dalam Negeri. Beliau dari PDIP. Beliau walaupun dari PDIP yang kemarin lawan dengan Gerindra, tapi saya pikir Bapak Prabowo itu orang baik yang merangkul semua ya, dengan moto atau dengan tujuan Indonesia Bersatu. Bapak John Wempi Wetipo patut dipertimbangkan. Ya, kalau bukan menteri, berarti ya wakil menteri lagi. Kemudian tokoh penting lainnya adalah Bapak Felix Wanggai, seorang tokoh nasional di Bappenas dan penjabat Gubernur Papua Pegunungan. Saya pikir beliau ini salah satu tokoh yang patut dipertimbangkan dan direkomendasikan. Pendekatan beliau terhadap masyarakat Papua Pegunungan dan gerakannya cukup berhasil, walaupun pasti ada yang tidak suka, tapi menurut saya beliau berhasil dan patut dipertimbangkan dalam kabinet Bapak Prabowo. Selanjutnya, poin ke-8 atau tokoh ke-8 adalah Bapak Bahlil Lahadalia. Ini adalah orang dekatnya Bapak Prabowo dan juga orang dekatnya Bapak Jokowi. Beliau patut dipertimbangkan, paling tidak dipertahankan di kementerian yang sekarang, yaitu Kementerian Investasi, dan patut dipertimbangkan sebagai tokoh dari Papua, khususnya dari Papua Barat Daya di Fak-Fak ya. Lalu, tidak hanya nama lama tadi ya, tokoh lama. Ada figur profesional Papua. Saya lihat ada 3 ya. Ini menurut saya ada 3. Yaitu Dr. Philip Wamafma, anggota DPR RI yang saat ini aktif ya dalam berbagai inisiatif legislatif. Beliau patut dipertimbangkan. Lalu yang kedua adalah Bapak Samuel Tabuni, tokoh muda, energik yang fokus membangun sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas orang asli Papua melalui pendidikan. Beliau patut dipertimbangkan untuk masuk menteri ataupun wakil menteri kabinetnya Bapak Prabowo Subianto. Yang ketiga dari tokoh profesional ini adalah Bapak Maximus Tipagau, gladiator Papua, yang fokus membangun masyarakat kecil melalui berbagai gerakan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Dengan dedikasinya beliau dapat menjadi pertimbangan atau dapat dipertimbangkan untuk, ya kalau bukan menteri, berarti wakil menteri. Lalu tidak hanya tokoh laki-laki saja, ini bapak-bapak orang ini menguasai semua. Nah, sekarang kita melihat beberapa figur perempuan Papua,
tokoh Papua, perempuan yang hebat menurut saya. Peran perempuan Papua juga sangat penting dalam pemerintahan. Berikut beberapa nama yang perlu dipertimbangkan ya, yang layak dipertimbangkan. Nomor 1 adalah Ibu Duta Besar Fringe Suebu. Maaf kalau namanya salah ya, tapi Ibu Suebu. Duta Besar Republik Indonesia untuk Selandia Baru sekarang yang ditunjuk oleh Bapak Jokowi ya. Beliau juga selain Duta Besar Selandia Baru, beliau merangkap di beberapa negara-negara di Pasifik. Ini tugas berat yang diemban oleh seorang tokoh Papua. Beliau patut dipertimbangkan untuk masuk antara menteri ataupun wakil menteri di kabinetnya Bapak Prabowo Subianto. Lalu yang perempuan kedua atau tokoh perempuan kedua adalah Ibu Profesor Vience Tebai. Ini profesor perempuan pertama Papua Pegunungan ya, asal suku Meh, Papua Pegunungan yang saya maksud adalah wilayah gunung semua ya, termasuk Lapago, Mepago. Ini perempuan hebat, dosen hebat dari Universitas Cendrawasih ya, pemerhati masalah sosial, administrasi publik di tanah Papua. Ya, beliau patut dipertimbangkan untuk masuk kabinet Bapak Prabowo Subianto. Kalau saran saya, beliau bisa masuk dalam Kementerian Pemberdayaan Perempuan, cocok. Lalu, tokoh perempuan ketiga adalah Ibu Febiola Ohe. Beliau ini adalah sekarang menjabat Majelis Rakyat Papua dari Provinsi Papua Induk. Tokoh perempuan Papua hebat. Beliau juga pernah bertugas sebagai staf khusus atau orang dekatnya Bapak SBY. Beliau punya karya dengan pemerintahan SBY cukup banyak. Tinggal cari beliau punya karya, ketik nama beliau di Google saja, nanti akan keluar banyak ya. Nah, yang saya senang dari beliau ini adalah gerakan beliau untuk menyadarkan orang Papua, orang Indonesia, bukan hanya di tanah Papua saja, tapi di Kalimantan, di Sumatera, di beberapa tempat di Indonesia. Beliau fokus di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil. Beliau bina dari kecil, dari nol ya. Beliau layak untuk dipertimbangkan ya. Kalau bukan menteri ya masuk wakil menteri. Kita butuh orang-orang seperti Ibu Febiola Ohe untuk bergerak, menyadarkan masyarakat, menyadarkan kaum muda untuk fokus di bidang ekonomi, menjadi pengusaha kreatif dalam berbagai bidang untuk bangkit. Ini beliau cocok. Tokoh perempuan yang terakhir menurut saya adalah Ibu Helda Ambai. Ini adalah tokoh Papua Selatan, tokoh dari Papua Selatan, tokoh perempuan hebat, panutan. Beliau bergerak di bidang pendidikan dan juga gerakan sosial untuk menyadarkan masyarakat. Beliau juga untuk menyadarkan masyarakat untuk bangkit ya, bangkit dalam ekonomi kreatif, dalam pendidikan, mengubah atau merubah, menyadarkan mindset terutama orang asli Papua untuk harus berusaha dan berusaha. Beliau juga adalah ketua KPU di Bovendigul ya, dan menurut saya beliau layak untuk dipertimbangkan. Kita jarang sekali ada tokoh-tokoh dari perempuan dari Papua Selatan. Sebelumnya ada Ibu Mamatin Basik-Basik, kemudian beliau sudah Tuhan panggil. Kita butuh tokoh-tokoh dari Papua Selatan yang bangkit. Saya melihat ada prospek pada Ibu Helda Ambai. Oke, itu dulu. Banyak sekali tokoh-tokoh hebat yang saya belum sebut, minta maaf sekali. Nanti kalau saya sebut semua tokoh Papua ini, nanti durasi video ini terlalu panjang. Jadi, kesimpulannya, ya, dengan mempertimbangkan nama-nama ini, Presiden Prabowo Subianto, ya diharapkan ambil 1 atau 2 orang. Ya lebih bagus juga ambil perempuan, ya, tokoh perempuan. Kita berharap mewakili keberagaman Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ya, atau dari Aceh sampai Papua, dari Miangas sampai Pulau Rote. Jadi ada perwakilan di dalamnya untuk membentuk kabinet yang kuat, karena Indonesia ini sedang menuju tahun 2045 untuk menjadi negara besar. Kalau untuk menjadi negara besar, di dalam negeri harus merangkul semua pihak. Saya pikir itu dulu. Semoga Bapak Prabowo mendengarkan atau ada yang bisik ke beliau beberapa nama ini. Kalau ada nama-nama ini muncul, saya akan bikin video kembali. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk mendapatkan lebih banyak informasi dan analisis terbaru tentang perkembangan politik di Indonesia. Selamat menyongsong 17 Agustus tahun 2024. Kita berharap Indonesia makin maju dan merangkul semua pihak. Kita bersatu membangun Indonesia lebih baik. Salam dari Papua. Terima kasih.